Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurnya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita semua, kiai kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Semoga Allah memanjangkan usia beliau. Semoga Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita semua para santri untuk terus menimba ilmu dari beliau dan belajar dari keteladanan beliau. Yang saya hormati juga Ibu Nyai. Saya hadir di sini Bu Nyai karena ditelepon langsung oleh Buya. Ditelepon langsung ke Melbourne, disuruh hadir di perintah. Jadi besok saya pulang Melbourne, jadi datang ini karena diperintah oleh Buya Said. Plus ada kata-kata saya kasih tiket, ya terpaksa saya datang. Karena kalau mengharapkan tiket dari Kiai Sa'dun nggak mungkin lah. Ya. Kalau Kiai Sa'dun ini belanja di KFC saja pesannya paket hemat kok. Gitu. Apalagi mau ngundang gitu kan ya. Yang saya hormati Bapak Rektor, Profesor Komarudin. Semoga UNJ terus menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia. Yang saya hormati juga di sini banyak para kiai, para masyayikh, para senior saya. Ada Prof. Maskuri tadi, ada Cak Mas Duke Baidowi, ada Pak Kiai Zaki, ada Pak Kiai Arifin yang tadi sempat nyuekin saya. Juga ada dari Bunte, dari Kempek, dari lain-lainnya, Romo Beni, ya. Dan ini Pak Saifuddin Simon, moderator, Pak Rohim Damanhuri, mantan menteri kita yang bakal jadi anggota DPR lagi, Bang Fahri ini sama saya punya dua koneksi, selain koneksi di Ciputat, beliau senior saya di Yayan Ciputat, jauh di saya, juga beliau alumni Monash University. Ini Monash yang pakai H, bukan Monash 212. Beliau ini dulu kata Profesor Taufik Abdullah ya, Fahri Ali itu tidak selesai di Ciputat bukan karena bodoh tapi karena sombong. Dan ternyata saya baru tahu belakangan, beliau itu sempat WA saya, beliau alumni Monash, lulus Master of Arts, tapi tidak mengambil ijazahnya. Saya di WA disuruh ngambil ijazahnya gitu. Saya bilang, loh Bang itu bertahun-tahun yang lalu gimana caranya Bang? Jadi beliau memang nggak peduli nih, makanya ditanya beliau dipanggil Profesor Doktor, kenapa kemudian tidak mau? Ya memang jangan Profesor, Master, ijazah Masternya saja nggak diambil kok gitu ya. Ya, ini buat siapa airnya? Buat saya? Oh, saya yang belum dapat dari tadi rupanya. Ya. Baik, saya terus terang membaca buku ini, saya cukup kecewa Kiai Sa'dun. Jadi biasanya bedah buku itu kan yang baik-baik. Yang baik-baik ya sudahlah, kita anggap saja baik. Yang jelek-jelek saya mau ngomongin sekarang. Siapkan tata hati Kiai Sa'dun. Saya kira untuk sekaliber Buya Said, buku ini terlalu sederhana. Ya. Covernya bagus, bukan hanya kan ada foto beliau dengan gambar wajah muka yang pecah ininya resolusinya gitu ya. Ya. Covernya hardcover, tapi begitu saya buka tadi dari plastik, sebelumnya saya sudah dapat dari Buya Said langsung waktu di Den Anyar di Haul Mbah Bisri. Beliau jauh-jauh datang itu bawain buat saya gitu. Nah, dalamnya kertasnya kertas koran gitu ya, sangat tidak layak untuk saya sebagai santri Kiai Said merasa tersinggung Kiai Sa'dun gitu ya. Begitu juga saya kira yang hadir di acara ini juga kalau saya bandingkan dengan acara 70 tahun yang ada gitu ya. Lagi-lagi untuk tokoh sekaliber beliau, saya tidak lihat ada tokoh-tokoh nasional yang hadir, saya tidak lihat ada para masyayikh, para kiai sepuh. Padahal pengaruh beliau luar biasa untuk Indonesia. Gitu ya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan Kiai Sa'dun, apakah ini imbas dari Pilpres atau imbas tadi puisi yang mau dibacakan atau apa gitu ya.
Tapi saya kira memang terus terang saya sebagai santri, saya saja yang datang jauh-jauh dari Australia gitu. Saya pikir beliau layak mendapatkan yang lebih dari ini. Dan saya kira kalau mau diulang lagi, bikin bedah buku lagi, gitu, dengan acara yang lebih wah gitu ya. Saya kira saya diundang lagi juga berkenan kok, asal dapat tiket lagi gitu ya. Nah, dan juga biasanya di buku 70 tahun itu ada tulisan-tulisan dari para tokoh lain ya, begitu ya biasanya Bang Fahri ya, untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh dari tokoh yang sedang 70 tahun dan kemudian bisa dalam bentuk testimoni atau dalam bentuk kumpulan tulisan lainnya gitu ya. Saya kira harusnya ada seperti itu, mungkin edisi berikutnya. Dan juga ini pun peluncurannya juga sudah terlambat, saya kira Buya sekarang 71 tahun ya, bukan 70 tahun, saya kira sudah terlambat. Baik, sekarang saya mau bicara mengenai relasi saya dengan Kiai Said. Saya mengenal beliau pertama kali itu sekitar 94-95, saya masih kuliah di Ciputat Bang Fahri waktu itu. Ya, ketika beliau diundang oleh Nurholis Majid, Cak Nur ke Paramadina. Ingat ya, iya. Itu. Saat itu buat saya orang NU, kami bertanya-tanya lapis kedua intelektual NU setelah Gus Dur itu siapa? Kalau misalnya angkatan saya dulu di Ciputat membaca Merambah Jalan Baru Islamnya Bang Fahri dengan almarhum Profesor Bahtir Effendi. Di situ dipetakan intelektual saat itu. Dan pada masa itu tahun-tahun 90-an ketika saya jadi mahasiswa di Ciputat, di mana Ciputat disebut sebagai kampus pembaru, itu demam pembaruan di mana-mana gitu. Ada almarhum abah saya yang bicara tentang pembaruan hukum Islam, ada Cak Nur, kemudian juga intelektual lain, ada penerbit buku Mizan yang menerbitkan buku-buku yang para tokoh-tokoh itu betul-betul booming saat itu. Ketika kita dicengkram oleh Orde Baru, para intelektual kita kemudian berkiprah di dalam dunia akademik. Ada Jalaluddin Rahmat di Bandung, ya. Ada tadi Taufik Abdullah, kemudian juga ada Amin Rais, saya kira ada Aim Saifuddin, para tokoh-tokoh itu muncul semua saat itu. Dan rasanya menenteng buku-buku terbitan mereka saat itu yang harganya di atas harga mahasiswa, itu keren banget gitu ya. Nah tapi pertanyaannya intelektual NU siapa yang muncul gitu? Muncul Pak Masdar Masudi waktu itu ya, buku dengan apa? Keadilan sosial, agama keadilan sosial tentang pajak zakat saat itu ya. Tapi intelektual yang kemudian secerdas Gus Dur dan senakal Gus Dur itu baru Kiai Said saat itu yang muncul. Ya. Dan beliau nakal gitu. Dan itu yang menggoda kami para mahasiswa yang demam pembaruan saat itu ketika menghadiri diskusi beliau di Paramadina bersama Cak Nur. Saya dengan beberapa kawan-kawan termasuk Ahmad Sahal misalnya apa, itu terkagum-kagum dan terkaget-kaget. Loh kita baru ketemu nih ada kiai senakal ini gitu ya, pemikirannya dan seberani itu. Beliau misalnya mengatakan, saya ingat saat itu para kiai marah sama saya ketika saya katakan 6 tahun terakhir Sayyidina Utsman itu pikun. Ya. Terus padahal itu saya menerjemahkan kata pikun itu membaca Kamus Al-Munawir, gitu, kata beliau gitu. Jadi kenapa marah sama saya begitu kan? Ya, tapi untuk kalangan pesantren memang menyebut al-khulafa ar-rasyidun itu memang tidak boleh dengan kalimat-kalimat yang seperti itu gitu ya. Sehingga disebut pikun Sayyidina Utsman gitu. Walaupun semua kitab tarikh akan membahas itu semua gitu ya. Tapi nakalnya beliau kasih istilah itu pikun gitu dan itu langsung makjeleb kalau bahasa sekarang gitu kan. Gitu. Yang kedua, saat di Paramadina itu juga beliau bercerita, saya juga dikritik oleh para kiai ketika saya mengatakan Nabi Muhammad itu gagal menjalankan misinya. Kenapa? Karena sepeninggal beliau, hampir semua kabilah Arab mau murtad. Dan mereka tidak jadi murtad, itu karena ada yang mengatakan bahwa wahai bangsa Arab, rugi kalau kalian murtad. Kenapa? Karena kalau Islam ini jaya, kalian Arab juga jaya. Jadi bukan karena keimanan. Gitu. Berarti ini kan gagal Nabi Muhammad. Terus beliau bilang, para kiai marah sama saya. Terus saya jawab, Nabi mana yang gak gagal? Semua Nabi itu gagal, baca saja Quran. Saya di belakang itu terkaget dan sambil ketawa, saya bilang, wah ini yang nakal begini yang kita tunggu nih kan. Lahir juga di rahim pesantren NU gitu ya, dan lulusan dari Mekah, Madinah gitu.
tapi bisa senakal itu gitu ya, dan seberani itu gitu. Sehingga tidak aneh kemudian beliau dibilang Syiah, liberal, sudah disuruh syahadat lagi dan seterusnya gitu. Dan saat itu terus terang saya merindukan nuansa akademik, nuansa intelektual itu muncul di NU setelah era Gus Dur gitu. Tapi sayangnya oleh Gus Dur beliau ditarik ke PBNU, wakil katib saat itu. Meskipun Gus Dur sangat mengakui keilmuan beliau, terbukti ketika saya antri di rumah Gus Dur sekitar 98-99 sebelum Gus Dur jadi presiden, antri lama tuh ada Pak Rozi Munir, ngelihat saya terus langsung bilang, udah kamu duluan Mak. Saya cium tangan Gus Dur, saya lagi menulis disertasi saat itu, jadi saya pulang wawancara Gus Dur. Saya bilang, Gus, saya mau tanya soal fatwa NU, ada beberapa fatwa NU, itu langsung dipotong oleh Gus Dur. Kalau tanya fatwa NU jangan tanya ke saya, tanya ke Said Agil Sirot. Karena Gus Dur itu kan ketua Tanfiziyah, tidak ngurusi fatwa. Yang ditanya, harusnya itu bagian Suriah. Nah, beliau satu wakil katib Suriah, meskipun bukan orang fikih, tapi ditaruh di Suriah, dan Gus Dur langsung mengatakan, tanya sama Agil Sirot gitu ya. Saya sempat terdiam lama gitu, terus saya bilang ini jauh-jauh datang dari Australia gitu kan, tapi saya nggak ke beliau saat itu gitu, karena saya pikir, beliau bukan orang fikih gitu, ngapain saya ini? Dan saya menyesal tidak tidak mengikuti saran Gus Dur saat itu untuk wawancara gitu ya dengan beliau. Dan saya buka baru sekarang, kalau enggak saya nggak dikasih tiket ke sini kan gitu. Nah, sekarang periode kedua, tadi periode pertama sebelum jadi ketua umum PBNU, sekarang setelah jadi sewaktu menjadi ketua umum PBNU, saya menjadi sangat akrab dengan beliau karena saya mengikuti jejak beliau dalam sedikit-sedikit nakal dan berani-berani dalam tulisan-tulisan saya gitu ya. Dan saya lihat bahwa beliau sangat ikhlas memimpin NU. Ini ada dua kisah yang mau saya ceritakan. Mohon maaf moderator kalau terlalu lama nih, tapi saya ada dua kisah penting yang saya ingin ceritakan. Yang pertama adalah waktu beliau jadi masih ketua umum PBNU, saya sowan ke kantor beliau ditemani oleh Sekjen PBNU sahabat saya Helmi Faisal. Kita ngobrol bertiga. Dan itu tim media NU Online itu merekam pembicaraan kami itu. Saya katakan begini Pak Kiai, kapan mau ke Australia lagi? Dulu sebelum jadi ketua PBNU sempat kami undang untuk safari Ramadan, terus hadir gitu ya. Sekarang sudah jadi ketua PBNU, kapan ini sibuk sekali waktunya? Terus beliau katakan, iya saya siap hadir. Kapan kira-kira waktunya? Saya bilang yang enak itu bulan September, Oktober, pas spring ya Bang Fahri. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Terus kumat saya mulai muncul. Saya bilang, tapi kalau mau enak datangnya pas musim panas, musim summer Pak Kiai. Loh kenapa memangnya? Ya karena banyak yang pakaian mini, saya bilang gitu. Terus itu menunjukkan akrabnya saya dengan beliau saat itu gitu, di kantor saya menggoda beliau seperti itu. Terus beliau mengatakan gini, saya sudah pernah kan dulu ke Australia, ternyata perempuan Australia nggak cantik kok katanya. Saya pernah datang ke satu negara yang Tantan, saya lupa, Uzbekistan, Turkmenistan atau apa ya, Kazakhstan atau apa ya gitu. Itu dari mulai turun dari pesawat, ya, sebelum keluar airport, sampai cleaning service airport saja cantik katanya. Begitu keluar cantik semua, itu cantik. Terus beliau saat ngomong gitu, saya langsung ngelihat kepada tim media itu yang masih merekam. Saya bilang, ini direkam. Jangan direkam, saya bilang. Ini bercanda kita yang direkam. Helmi Faisal juga langsung marah kepada anak buahnya. Hapus direkam. Tapi apa kata Kiai Said? Loh kenapa dihapus? Yang saya katakan itu benar, memang di sana cantik semua katanya. Saya kaget itu. Di mana sekarang itu orang ada pencitraan ya Bang Fahri ya. Semua itu pencitraan. Beliau itu betul-betul ikhlas memimpin PBNU, tidak peduli dengan pencitraan itu tadi. Ketika itu, kalaupun omongan itu viral, beliau tidak menganggap sesuatu yang salah, karena yang beliau katakan itu fakta. Gitu ya. Dan saat itu Bunyai nggak ada, gitu ya katanya. Gitu ya. Kalau setelah ini Pak Kiai disuruh tidur di masjid ya saya minta maaf Pak Kiai kalau pulang ke rumah. Dan saya nggak tahu waktu kunjungan ke sana itu apakah Bunyai ikut apa enggak gitu, saya nggak tahu gitu ya. Ikut ya, ikut apa. Nah, yang kedua saya merasa beliau tuh juga ikhlas memimpin NU, tidak perlu pencitraan apa. Itu saat detik-detik beliau kalah di Muktamar. Ini jarang saya ceritakan Bang Fahri.
Saya dengan Cak Mas Duki, dengan Prof. Maskuri, Prof. Nuh, Asroniam itu pimpinan sidang di Muktamar NU kemarin. Nah, di saat sedang sidang ahwa saat itu di Unila ya, di gedung Unila saat itu, saya dipanggil Nusron Wahid. Nusron mengatakan begini, Prof, saya tidak tahu sedekat apa Anda dengan Kiai Said. Saya bilang saya dekat, kenapa memangnya? Tolong sampaikan. Saat ini sedang sidang ahwa, kemungkinan besar Rois Am Kiai Miftah lagi. Dan Kiai Miftah saat itu sudah bilang, sebelumnya sudah bilang, kalau saya terpilih Rois Am lagi, saya punya hak veto untuk menolak Kiai Said sebagai calon ketua PBNU berikutnya. Dan itu pernah saya lakukan waktu saya jadi Rois Suriah di Jawa Timur. Saya pernah menolak menggunakan hak veto itu terhadap salah satu calon. Karena tradisi NU, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, itu biasanya setelah terpilih Rois Am, begitu mau pemilihan ketua Tanfiziah, itu ditanyakan apakah ada keberatan atau tidak dari Rois Am. Nah, momen itu, kata Nusron Wahid, saya khawatir akan digunakan oleh Kiai Miftah untuk menolak Kiai Said. Kata Nusron, saya dalam kali ini saya berbeda pilihan dengan Kiai Said, tapi saya tidak rela Kiai Said dipermalukan di forum muktamar ini ketika ditolak oleh Rois Am terpilih. Jadi gimana? Ya karena itu tolong Prof. Nadir, saya tadi sampaikan kepada Kiai Said bahwa lebih baik panjenengan mundur saja dari pemilihan. Konsekuensinya saya akan perjuangkan kepada Rois Am agar diumumkan. Begitu menolak, Rois Am akan mengatakan saya menolak, tapi saya akan minta Kiai Said sebagai wakil Rois Am. Nah, kata Nusron, gimana? Ya, saya bilang ya saya ya siapa yang mau yang ikhlas beliau dipermalukan di forum. Kata-kata Nusron, ya ilmu beliau sangat tinggi, kita respect dengan beliau, kontribusi beliau dalam 10 tahun. Kita jaga jangan sampai terjadi peristiwa itu malam-malam itu. Kemudian saya ke depan, jadi duduk posisi saya di sini, Helmi Faisal, terus Kiai Said. Saya itu enggak tega, enggak berani ngomong. Saya langsung bisik ke Helmi Faisal, tolong bisik kepada Buya, saya bilang, lebih baik mundur saja, tidak usah maju. Saya bilang. Kenapa? Karena hitung-hitungannya ini bakal kalah dan malah beliau akan dipermalukan nanti. Saya ceritakan. Helmi Faisal bisik kepada Kiai Said. Kemudian Helmi Faisal itu bilang, Kiai Said menggeleng dan mengatakan, ini bukan tentang saya. Saya kalah dan dipermalukan itu tidak mengapa. Ini ada sesuatu yang lebih besar, kita harus menjaga Nahdlatul Ulama. Pada titik itu saya merasa, wah ikhlas betul beliau. Dan saya jadi ingat, sebelum muktamar, beliau sempat mengatakan, saya sebagai ketua PBNU, kata beliau, mungkin pernah melakukan kesalahan. Tetapi saya tidak pernah berniat menghancurkan atau merusak NU. Nah saya teringat kata-kata itu. Boleh sebagai pengurus PBNU melakukan kesalahan, tapi jangan pernah merusak NU. Nah, tapi terus saya naik ke panggung. Di panggung saya cerita sama Prof. Nuh. Kata Prof. Nuh, wah gimana ini ya? Kita deg-degan menunggu siapa yang terpilih sebagai Rois Am. Nah terus saya lihat Yeni Wahid masuk ke ruangan. Nah ini Wahid. Terus kata Prof. Nuh, coba ngomong sama Yeni Wahid. Mungkin Ning Yeni bisa membujuk Kiai Said. Saya turun dari atas panggung, terus saya bicara sama Ning Yeni. Saya bilang ini ada penting saya bicarakan. Kanan kiri orang masih mengkerubungi Ning Yeni gitu. Terus Ning Yeni bisik ke saya, Gus kita ngomong bahasa Inggris aja. Gitu. Jadi biar yang lain nggak paham gitu. Jadi Ning Yeni merasa orang-orang NU pada nggak paham nih kan bahasa Inggris. Gitu. Dan memang saya kalau sama beliau kalau pembicaraan penting memang suka pakai bahasa Inggris gitu. Terus saya ngomong dalam bahasa Inggris, saya jelaskan. Terus gimana? Ya saya bilang ya tolong sekarang dekati Kiai Said, lobby untuk mundur di titik terakhir itu. Tidak perlu pemilihan, sudahlah. Saya bilang. Terus karena kalau sebentar lagi terpilih Rois Amnya, Kiai Miftah akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya naik ke panggung, lagi duduk sambil menunggu. Ning Yeni saya lihat datang dan berjongkok di depan Kiai Said. Melobi itu. Terus kemudian Ning Yeni balik ke kursinya di belakang di barisan kedua, terus ngasih kode ke saya bahwa gagal, nggak berhasil. Gitu.
Terus kemudian saya bilang, wah ya sudah kita tunggu. Nah karena saya pimpinan sidang, saya mendapat berita bahwa sudah terpilih Rois Am saat itu, meskipun belum diumumkan. Yaitu kayak Miftah lagi. Saya semakin gemeteran, wah kejadian lagi nih, saya bilang, berarti beneran bakal kejadian ini. Ini akan menjadi forum yang tidak baik bagi Kiai Said. Saya turun lagi ke bawah, menemui lagi Ningyeni. Saya katakan, sudah ada berita, kayak Miftah yang terpilih Rois Am. Now it's all yours Ningyeni, saya bilang. Coba tolong dekati lagi Kiai Said. Sekali lagi minta beliau mundur dari pencalonan. Ya, betul-betul, nah Ningyeni pun mengatakan, iya kita harus selamatkan marwah Kiai Said saat itu. Maju lagi, gagal lagi. Terus kemudian Ningyeni sudah kasih kode lagi ke saya dari jauh. Terus Prof Nu bilang gini, yang megang palu Prof Nu saat itu, salah satu pimpinan sidang. Jadi gimana Gus? Saya bilang, ya sudah, kita berdoa saja. Gitu. Datang Rois Am, rombongan Ahwa semua. Ternyata begitu perwakilan Ahwa bicara, tapi Rois Am dengan 2 persyaratan, yang yaitu harus mundur dari Ketua Umum MUI, dan yang kedua harus menerima siapapun yang akan dicalonkan. Saat itu saya langsung lega, NU tuh gitu, di detik terakhir kalau Allah turun tangan gitu ya, menggerakkan para kiai, tidak ada acara dipermalukan saat itu. Nah akhirnya kemudian setelah itu saya pulang ke hotel, jadi saya tidak ikut proses pemilihan itu. Jadi kalau dilihat di berita acara itu, ada 1 kosong, kolom tanda tangan yang kosong itu saya nggak tanda tangan. Karena saya udah pulang ke rumah, saya tidur hotel gitu. Karena saya bilang, wah ini saya tidak kuat melihat pertarungannya seperti apa gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwa ternyata Kiai Said itu ikhlas. Jadi beliau bukan ambisi. Beliau merasa bahwa ada yang harus beliau perjuangkan saat itu. Nah, apakah sekarang kita melihat itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian interaksi setelah beliau tidak lagi menjadi Ketua Umum PBNU. Beliau kontak saya bahwa cucunya mau ke Monash University. Najwa ngambil School of Business. Ini cucu yang sangat pintar, di Malaysia ya, sekolahnya di Malaysia, lompat-lompat dan sekarang mau ngambil School of Business. Tapi saat itu border baru dibuka karena COVID baru selesai. Buya sempat kena COVID waktu itu. Sehingga kemudian visanya juga terlambat keluar gitu. Sementara Najwa sudah harus berangkat. Maka Buya ini panik karena mau mengantar cucunya langsung ke Australia. Ini gimana? Ini kan perempuan, cucu perempuan. Kalau ke Malaysia sih saya lepas sendiri, tapi berangkat ke Melbourne mana? Coba tolong telepon Najwa, keras banget ini anak. Wah, gitu kan Buya mulai emosi. Ya kalem Buya. Yang Buya nggak tahu saat itu saya sedang Zoom, saya sedang ceramah di Zoom itu. Buya telepon, itu terpaksa saya bilang sama peserta itu, ini ada telepon dari kiai saya ini, saya harus stop dulu. Gitu. Dan Buya curhat lumayan lama gitu ya tentang cucunya. Terus jadi gimana? Tolong telepon. Maka saya telepon Najwa, terus saya paham bahwa Najwa mau berangkat itu karena sudah waktunya memang ada week 0. Jadi mau nggak mau harus berangkat memang gitu, tidak bisa menunggu kakeknya untuk dapat visa apa segala macam gitu. Saya bilang sudah begini saja, saya yang jemput di airport, segala macam. Jadi saya diserahi tanggung jawab selama 3 tahun terakhir untuk ngajak cucunya ke pengajian ya. Gitu. Walaupun terus terang malas-malasan juga Pak Kiai. Gitu. Nah terakhir itu saya harapan setelah beliau tidak lagi menjadi Ketua Umum PBNU. Harapan ini saya ingat kembali ketika nakal-nakalnya beliau baru pulang dari Saudi dulu. Termasuk tadi beliau sendiri mengatakan, definisi Ahlussunnah wal Jamaah itu sampai sekarang nggak jelas, masih berdasarkan apa dinyatakan oleh Hadatus Syekh gitu ya. Dan Hadatus Syekh itu tidak memberikan definisi, hanya menjelaskan ciri-ciri aswaja itu seperti apa. Itu bukan definisi. Secara ilmu mantik itu tidak jamit, tidak manik, kan begitu. Saya mengharapkan setelah tidak lagi menjadi Ketua Umum PBNU, meskipun masih komisaris di mana-mana,
Kalau itu tiket plus honor kalau gitu. Saya saya berharap agar beliau menulis kitab serius. Saya ada sekitar 6-7 buku tadi yang di sini ya disebut. Tapi yang betul-betul buku hasil pemikiran beliau setelah dari disertasi, saya tidak melihat. Yang ada kumpulan-kumpulan tulisan atau apa gitu ya. Dan terus terang, ini kelemahan intelektual kita, tokoh seperti Cak Nur, Gus Dur juga seperti itu. Gitu ya Bang Fahri ya. Nah ini juga kenapa? Karena disibukkan dengan seminar kesana kemari gitu ya. Nah sekarang mumpung beliau tidak lagi sibuk mengurusi Jamiyah Nahdlatul Ulama, saya berharap ada buku karya-karya beliau yang secara serius ditulis, bahkan kalau perlu dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena waktu saya bicara dengan Profesor Martin van Brunissen, beliau mengatakan intelektual Indonesia itu hebat-hebat, tapi tidak dikenal dan tidak dikutip oleh para mahasiswa di Mesir, di Turki, di Baghdad, di mana-mana. Mereka tidak kenal Gus Dur, Cak Nur, dan sebagainya. Ini jadi pertanyaan, kenapa? Salah satunya adalah karena tokoh-tokoh kita tidak menulis dalam buku baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Sementara para intelektual dari Turki, dari Mesir, itu para mahasiswa kita membaca buku-buku itu. Apakah itu Hasan Hanafi, Al-Jabiri, dan seterusnya. Dan ini menjadi persoalan. Kalau kita mau mengekspor Islam Nusantara, tapi produknya, pemikiran-pemikirannya itu tidak kita kenalkan, tidak dibaca dan diuji, dikaji gitu ya. Termasuk fatwa-fatwa kita, apakah Basul Masail dari NU, dari Tarjih Muhammadiyah, dari MUI, ataupun Dewan Syariah Nasional, ataupun dan lain-lainnya, itu juga tidak pernah dijadikan rujukan. Gitu ya. Sehingga kemudian saya bertanya-tanya, Buya Said, apakah cukup puas hanya disebut sebagai tokoh berpengaruh nomor 18 di dunia? Gitu ya. Gitu. Saya merasa bahwa sudah waktunya panjenengan akhirnya serius menulis buku-buku yang kemudian mempengaruhi wacana, bukan cuma di Indonesia tapi di belahan dunia. Gitu. Saya tutup saya tutup ini dengan harapan seperti itu Buya. Mudah-mudahan berkenan dan mohon maaf kalau lancang saya menyampaikan ini. Ini harapan kami para santri, kebanggaan kami para santri, karena Buya ini saya sempat mendeklar waktu di Haul Den Anyar kemarin, ya, bahwa beliau inilah pewaris dari Kiai Bisri, di mana penjaga keilmuan Nahdlatul Ulama itu dipegang oleh Buya Said saat ini. Ya. Jadi kalau kita bicara siapa kiai, siapa intelektual NU yang terpandang, dihormati, dan ilmunya sundul langit, ya, saya kira satu nama yang pasti muncul di semua para kiai-kiai saat ini gitu, Buya Said gitu ya. Dan dulu waktu saya pernah ngobrol dengan Gus Mus di Muktamar Jombang, kata Gus Mus, ini bolak-balik ya, harusnya Said Agil Sirot itu Rois Am. Lah kok malah nyalonnya ke Tanfiziyah gitu kan. Nah, itu kayak Hasyim Muzadi harusnya ya cuma di Tanfiziyah bukan ke Rois Am. Ini bolak-balik begini kata Gus Mus gitu kan. Nah, saya kira ya mudah-mudahan berikutnya kita akan punya Rois Am sekali beliau. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.